Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Agung Purnomo. Kali ini saya akan sharing terkait Scopus, apa itu Scopus dan mengapa Scopus itu menarik dan penting bagi perguruan tinggi di Indonesia. Scopus sendiri sebenarnya adalah salah satu produk dari perusahaan dunia akademik yaitu Elsevier ya gambar pohon itu. Jadi Scopus sendiri adalah basis data atau basis data source miliknya Elsevier yang udah diluncurkan sejak tahun 2004. Kalau isinya itu banyak banget ya, ini saya ambil dari Wikipedia. Jadi Scopus ini adalah pengindeks ya atau indekser, bukan penerbit atau nama jurnal atau bukan nama buku. Ini kalau ingin ke Scopus tinggal dikunjungin aja websitenya itu scopus.com. Ini adalah tampilan awal di Scopus. Itu. Ini dasarnya. Jadi Scopus adalah scientific database. Kemudian mengapa Scopus itu menarik atau penting bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia dan di banyak negara? Kalau kita merujuk kepada buku pedoman publikasi ilmiah tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Ristekdikti, sekarang merger dengan Kementerian Pendidikan, itu buku ini membagi atau mengkategorikan pengindeks itu ada tiga macam kategori, yaitu bereputasi rendah, bereputasi sedang, dan bereputasi tinggi. Bereputasi sedang ada Google Scholar, ya, kemudian Portal Garuda, ISJ, ISJD, Moraref, ini pengindeks punyanya Kementerian Agama, dari Mendeley, ini juga produk dari Elsevier. Jadi dia itu manajemen referensi, juga ada database, kemudian ada sheet you like, WordCat, Jarparomi, dan seterusnya. Kemudian di bereputasi sedang ada DOAJ, EBSCO, PubMed. Kalau di sini PubMed itu dikategorikan sedang, tapi bagi teman-teman peneliti di dunia kesehatan atau medis itu biasanya PubMed ini malah yang dianggap bereputasi tinggi. Dan ada GEL, ProQuest, Chemical, Compendex, ini juga punyanya Elsevier. Kemudian ada AJI. Dan yang paling atas yaitu bereputasi tinggi ada dua, yaitu Thomson Reuters, Web of Science atau sekarang dipunyai oleh Clarivate Analytics. Kemudian ada Scopus. Jadi ada dua, ada Web of Science dan Scopus. Di Indonesia itu lebih familiar acuannya menggunakan pengindeks Scopus. Begitu. Apa yang membedakan antara berprestasi tinggi, sedang, dan rendah adalah yang pertama kualitas publikasi di dalamnya. Semakin bereputasi itu semakin ketat dengan peer review yang lebih bagus ya, lebih berlapis. Itu jadi semakin bereputasi juga berarti isinya juga akan semakin bagus karena melalui proses review yang lebih ketat gitu kira-kira. Kemudian alasan yang kedua adalah hubungannya dengan world class university. Scopus ini digunakan oleh QS Quadratic Simon ya, World Class University Ranking, salah satu eh, pemeringkat perguruan tinggi yang paling diakui di dunia, yaitu QS ini. Itu menggunakan data dari Scopus ini untuk melihat kinerja akademik atau sekarang istilahnya menggunakan citation per fakulti. Kalau dulu itu jumlah publikasi, sekarang lebih spesifik yaitu citasinya per fakulti atau per dosennya atau penelitinya gitu tuh. Sehingga bagi perguruan tinggi yang ingin diklaim sebagai perguruan tinggi bertaraf dunia, World Class University, itu di Indonesia dan di perguruan tinggi lain di dunia itu berlomba-lomba meningkatkan jumlah publikasi dan citasinya tentunya yang terindeks Scopus salah satunya gitu. Jadi itu alasannya ya. Kemudian kalau kita lihat dari sejarah
Scopus di Indonesia itu baru saja. Maksudnya baru tahun 2014, 2015. Ini saya ambil dari salah satu publikasi bahwa Indonesia ini kebakaran jenggot ya, kalah kalah jumlah publikasinya dengan Malaysia. Ini di tahun 2015. Gara-gara kalah inilah, kalah dengan Malaysia, Singapura dan Thailand, akhirnya Kementerian Pendidikan Tinggi kita itu membuat kebijakan mendorong perguruan tinggi dan dosennya untuk berlomba-lomba meningkatkan publikasi internasional yang terindeks Scopus. Demikian pengantar dari saya atau penjelasan terkait apa itu Scopus dan mengapa Scopus itu begitu penting di perguruan tinggi di Indonesia dan di beberapa negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.